Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusran dengan NIM 22475044 dari kelas 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori konstruktivistik. Dalam pembelajaran teori konstruktivistik adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan bahwa pengetahuan dibangun, dikonstruksi oleh individu melalui pengalaman dan interaksinya dengan dunia, bukan sekedar diterima secara pasif dari lingkungan atau guru. Dalam pandangan ini, belajar adalah proses aktif di mana peserta didik menghubungkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki. Konstruktivistik adalah pandangan yang menekankan bahwa pengetahuan dan pemahaman dibentuk atau dikonstruksi oleh individu melalui pengalaman, pemikiran, dan interaksi dengan lingkungan, bukan sesuatu yang diterima secara langsung atau pasif. Dan pendekatan atau pandangan dalam bidang pendidikan dan filsafat yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan sekedar diterima secara pasif dari luar. Kedua, definisi konstruktivistik. Adapun definisi konstruktivistik adalah pandangan yang menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang diterima secara pasif, melainkan hasil dari proses aktif membangun makna berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam teori ini, pembelajaran dianggap sebagai proses dinamis yang melibatkan pencarian, penyesuaian, dan restrukturisasi pemahaman yang telah dimiliki. Adapun tokoh utama konstruktivistik adalah yang pertama, Jean Piaget, seorang psikolog Swiss yang dikenal sebagai bapak konstruktivisme kognitif. Ia mengembangkan teori tahapan perkembangan kognitif anak di mana pengetahuan dibangun secara aktif oleh individu melalui interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, Lev Vygotsky, tokoh Rusia, mengembangkan teori konstruktivisme sosial. Ia menekankan peran penting interaksi sosial dan budaya dalam perkembangan kognitif, terutama konsep. Yang ketiga, Jerome Bruner, psikolog Amerika yang mempopulerkan gagasan discovery learning, pembelajaran, penemuan, dan mendukung pendekatan konstruktivis dalam pendidikan. Ia menekankan pentingnya struktur pengetahuan dan motivasi. Adapun prinsip-prinsip konstruktivistik, teori konstruktivistik menyatakan bahwa belajar adalah proses aktif di mana peserta didik membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Pengetahuan tidak diberikan secara langsung tetapi dikonstruksi melalui keterlibatan refleksi dan hubungan dengan apa yang sudah diketahui. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik menemukan dan memahami konsep secara mandiri melalui diskusi, kolaborasi, dan aktivitas kontekstual. Adapun pengaruh perkembangan konstruktivistik, satu, perubahan pendekatan pembelajaran. Pembelajaran beralih dari secara tradisional yang pasif menjadi aktif, di mana siswa membangun sendiri pengetahuan melalui pengalaman. Munculnya metode pembelajaran modern. Teori ini melahirkan berbagai metode inovatif seperti problem-based learning, project-based learning, discovery learning, dan inquiry learning. Peran guru bertransformasi. Guru tidak lagi menjadi pusat informasi, melainkan fasilitator yang membimbing proses belajar siswa. Adapun aplikasi teori konstruktivistik dalam pembelajaran, belajar melalui penemuan discovery learning. Satu, guru merancang aktivitas yang membuat siswa menemukan konsep atau aturan sendiri, bukan sekedar diberikan secara langsung. Dua, diskusi kelompok, mendorong kolaborasi antar siswa untuk berbagi ide, memecahkan soal, dan membangun pemahaman bersama. Tiga, penggunaan media dan teknologi, memanfaatkan simulasi video interaktif dan aplikasi edukasi untuk menciptakan pengalaman belajar yang kaya dan kontekstual. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.